Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratwin Lewerisa, kita bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan, untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Kita akan baca dan renungkan hari ini dalam Kitab Injil Markus pasal 12, ayat 41 sampai 44. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami percaya bahwa Engkau menghidupkan kami lewat firman-Mu. Karena itu saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap beriman teguh kepadamu dan juga kami belajar bagaimana mempersembahkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Berfirmanlah kepada kami dan jadikan firman itu berkat pada jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 saya baca untuk kita sekalian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, ada orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahan mereka. Namun ada juga seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya itu. Sebab ia memberi semua yang dia miliki. Ia memberi seluruh nafkahnya. Dengan mengatakan demikian, berarti Yesus mempunyai penilaian tersendiri terhadap mereka yang memberi persembahan saat itu. Yang pertama, siapa yang memberi persembahan? Kalau mengikuti cerita tadi, sudah pasti yang memberi persembahan itu ada orang-orang kaya dan ada juga janda yang miskin. Bagi Yesus bukan soal kaya atau miskin, namun soal sikap dari iman mereka saat mereka memberi persembahan. Orang-orang kaya itu mendapat banyak, tapi mereka tidak memberi semuanya. Sedangkan janda miskin itu hanya dapat sedikit, tapi ia memberi semua yang dia punya. Bagi Yesus, sikap iman dari ibu janda ini menunjukkan jati dirinya. Ketika ia memberi persembahannya, dipenuhi rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa seluruh hidupnya adalah untuk Tuhan. Dia adalah seorang yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang mendasari pemberian persembahan? Yang mendasari pemberian persembahan itu sudah pasti rasa syukur. Namun bedanya adalah bahwa orang-orang kaya bersyukur karena kelimpahan mereka, dan ibu janda ini bersyukur karena kekurangannya. Orang-orang kaya memberi persembahan dengan menyatakan syukur dalam hati mereka. Berkat-berkat-Mu memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami sangat bersyukur. Dan ibu janda miskin itu memberi persembahannya dengan rasa syukur di dalam hati. Seberapapun yang Engkau beri ya Tuhan, ini rasa syukur saya. Dikarenakan ibu janda miskin ini mendasari seluruh pemberian persembahannya dengan rasa syukur yang penuh dengan ketulusan hati. Yang ketiga, ada berkat yang takkan habis. Orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka.
dan mereka masih juga menyimpan apa bagi kebutuhan hidup mereka. Namun semua itu fana dan pasti akan habis. Sedangkan ibu janda miskin ini memberi semua nafkah yang dia miliki untuk hari itu, dan yang ia simpan untuk dirinya adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Keyakinannya tidak bersifat fana dan tidak akan habis. Keyakinan yang sungguh merupakan berkat yang takkan pernah habis dalam kehidupan janda miskin itu. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, adalah sangat indah ketika kita membiasakan diri memberi persembahan dengan sikap seperti yang dimiliki oleh ibu janda miskin itu. Maka penilaian-penilaian teristimewa yang ditunjukkan oleh Yesus pasti akan menjadi bagian yang indah juga dalam kehidupan kita. Sebab memberi persembahan dengan sikap yang benar, maka persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah seluruh kehidupan kita, percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Beri persembahan dengan rasa syukur dan tulus, dan milikilah keyakinan yang kuat bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata, bahkan takkan pernah berkesudahan. Tetaplah bersukacita dan bersyukur dalam kelebihan kita ataupun dalam kekurangan kita. Karena sumber berkat dan sumber kehidupan itu hanyalah dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang tidak pernah berhenti untuk memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih juga untuk hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman bersama-sama. Ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan sesuatu dari kehidupan kami dengan sikap seperti seorang janda miskin dalam pembacaan hari ini. Biarlah penilaian-penilaian tersendiri dari Tuhan terhadap respon kami ketika kami memberi, bahkan ketika kami mempersembahkan hidup kami. Itu menjadi bagian terindah dari seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua yang mengelola program siaran Tabura Injil ini. Biarlah siaran Tabura Injil ini selalu menjadi wadah kesaksian, pemberitaan tentang Engkau. Kami juga memohon berkat dan tuntunan Tuhan dalam seluruh tanggung jawab pelayanan di lingkungan klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan terus menjaga, melindungi, Tuhan terus memberkati segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Baik badan pekerja klasis, semua pelayan-pelayan firman, semua majelis jemaat, seluruh warga jemaat yang memberi dukungan topangan bagi pekerjaan pelayanan, semua staf yang bekerja di kantor klasis, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, kerjasama dalam kemitraan gereja dan pemerintah, kami juga peradapkan di depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati juga seluruh tanggung jawab pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami kepadamu. Kami tahu sungguh bahwa kami harus belajar untuk memberi dalam ketulusan dan mempercayakan seluruh hidup kami berlangsung dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, Engkau sumber berkat bagi kami. Ini kami, ini doa kami memohon berkat-Mu, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami sekalian, anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan dan doa kita saat ini. Tuhan memberkati kita, shalom.